Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para hadirin dan juga para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kenikmatan serta karunia kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang mudah-mudahan seluruhnya bermanfaat serta bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di Kamis pagi hari ini, ya, atau di setiap hari Kamis di waktu pagi, kita insya Allah akan membahas tentang seputar tata cara membaca Al-Quranul Karim, yang kita masih dalam pembahasan kitab syarah daripada Matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman, yang pertemuan lalu kita telah membahas di bab atau sudah masuk kepada pembahasan hukum mim sukun, ya. Hukum mim sukun. Dan pertemuan lalu kita sudah membahas tentang hukum mim sukun yang pertama, ya. Setelah kita jelaskan bahwa hukum mim sukun secara umum ada 3, ya. Hukum mim sukun secara umum ada 3. Ahkamuha thalathatun liman dhabat, ikhfa'un, idghamun wa idharun faqat, ya. Itu 3 hukum mim sukun yang pertemuan lalu kita sudah membahas hukum pertama daripada hukum mim sukun ini. Hukum pertama daripada mim sukun ini adalah fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i, ya. Yaitu disebut dengan ikhfa. Ya, ikhfa meskipun ya sudah sering kita atau beberapa kali mungkin disebut istilah tersebut, ya, maka ikhfa di sini tentu saja ada macam-macamnya, ya. Setidaknya yang sudah dibahas ada ikhfa yang pembahasannya adalah berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin, ya. Nah, itu pada bab sebelumnya, pada bab nun sukun dan tanwin. Adapun di bab hukum mim sukun di sini juga ada ikhfa, ya. Namun kalau mau dilengkapi istilah ikhfanya yang berkaitan dengan hukum mim sukun, maka disebut dengan ikhfa syafawi, ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan ikhfa syafawi. Kurang lebih apa yang terjadi atau hukum yang terjadi pada ikhfa syafawi di hukum mim sukun ini adalah sebagaimana yang terjadi pada iqlab di hukum nun sukun ataupun tanwin di bab sebelumnya, ya.
Yaitu kalau di bab sebelumnya hukum iqlab adalah bertemunya antara nun sukun ataupun tanwin dengan huruf ba. Ya, adapun di hukum mim sukun di sini tentu saja ikhfa syafawi adalah ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ya. Bahkan secara prakteknya pun sama, ya. Secara prakteknya pun sama antara ikhfa syafawi dan juga hukum iqlab. Taib. Kesempatan pagi hari ini insyaallah kita masuk kepada hukum yang kedua daripada hukum mim sukun, yaitu disebut dengan idgham mithlain, ya, idgham mithlaini shaghir. Di bait ke-21. Wathani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fatah. Ya. Wathani, ya. Wathani di sini wathani, ya. Ya-nya di situ dihilangkan, ya. Wathani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fatah, ya. Di sini seperti biasa, ya, banyak terjadi atau sering kita jelaskan bahwa ada pengurangan huruf, ya. Terkadang kita jumpai dalam satu bait syair itu di antara kata-kata ataupun kalimat-kalimatnya ada huruf yang dihilangkan, ya. Atau bahkan ada huruf yang ditambahkan, ya. Nah, ini menyesuaikan dengan timbangan syiariyahnya, ya. Sebagaimana dijelaskan di catatan di bawah, ya, catatan kaki untuk menyesuaikan timbangan bait syairnya. Ya, aslinya adalah wathani, ya, ada ya-nya di situ. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, wathani idghamun bimithliha atah. Ya, wathani maksudnya adalah hukum yang kedua, ya. Hukum yang kedua, wathani yang kedua maksudnya adalah hukum yang kedua daripada hukum mim sukun. Kalau yang pertama kemarin adalah ikhfa syafawi, maka di sini wathani idghamun. Ya. Hukum yang kedua adalah idgham. Ya. Bimithliha ata, bimithliha dengan semisal, ya. Maksudnya adalah semisal dengannya, ya. Maksudnya hukum idgham ini terjadi, haknya ini, ya, bimithliha, ya, haknya ini kembali kepada huruf mim. Ya, bimithliha, idgham ini terjadi ketika huruf mim tadi bimithliha bertemu dengan huruf yang semisal. Maksudnya adalah huruf mim lagi. Ya, bertemu dengan huruf mim juga. Wasammi idghaman saghiran ya fata. Dan namailah hukum tersebut dengan idgham saghir, ya, dengan idgham saghir, ya. Ya fata, wahai pemuda, ya. Kalau mau diistilahkan dengan istilah lengkap, idgham mithlaini saghir, ya. Mithlain maksudnya mithlain itu adalah huruf yang semisal yang diidghamkan, ya, huruf semisal yang diidghamkan, ya, disebut saghir, ya. Idgham kecil maksudnya, ya. Nanti kenapa disebut saghir ada alasannya, ya. Baik. Ya, secara umum kalau kita coba artikan di sini wathani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. Dan yang kedua atau hukum yang kedua adalah hukum disebut dengan idgham bimithliha ata, yaitu terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf yang sama atau bertemu dengan huruf mim lagi, ya. Wasammi idghaman saghiran ya fata, dan sebutlah hukum tersebut dengan idgham saghir, wahai pemuda. Nah, bisa dilihat di situ dalam kitab, ya, makna kata yang dimaksudkan, ya, diterangkan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Bimithliha maksudnya adalah dengan yang semisal, ya. Dengan yang semisal dengannya maksudnya adalah huruf mim lagi, ya. Huruf mim juga, huruf mim tapi yang berharakat, ya. Karena kalau mau kita jelaskan di sini, ya, disebut dengan idgham saghir, ya, disebut dengan idgham saghir adalah ketika bertemunya mithlaini saghir, ketika bertemu antara huruf yang sama, yang pertama bertanda sukun, yang kedua berharakat,
itu disebut dengan saghir ya. Kalau mithlain kabir, dua-duanya berharakat ya. Nah, nanti ada yang mithlain disebut itu mutlak ya, dan seterusnya. Nanti kita ada pembahasannya mungkin nanti ya di hukum mithlain wa mutajanisain wa mutaqaribain nanti. Nah, mudah-mudahan kita bisa rincikan di situ. Taib, al-muhim, yang dimaksud dengan mithliha ya, bimithliha adalah ketika huruf tersebut datang ya, hukum tersebut terjadi ketika setelahnya datang huruf yang sama, yaitu huruf mim juga ya. Tapi huruf mim tentu saja yang berharakat disingkatakan. Idghaman saghir ya. Idgham saghir maksudnya adalah idgham kecil ya. Peleburan yang kecil ya. Kenapa diistilahkan dengan saghir atau kecil ya? Karena sedikitnya amal pada idgham tersebut, sedikitnya effort ya, sedikitnya apa yang dilakukan ya. Mim, antara mim dengan mim bertemu, maka sebagaimana kita mengucapkan huruf mim saja ya, kurang lebih seperti itu. Huruf mim satu tapi bertasydid ya. Jadi tidak ada amal yang terlalu banyak yang dilakukan di situ. Nah, tentu saja dalam bait ini ya, penyusun Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan kepada kita tentang hukum mim sukun yang kedua ya, yaitu idgham ya, disebut dengan idgham, diistilahkan dengan idgham juga. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulang ya, ini seringkali kita coba ingatkan bahwa ada hukum idgham ya. Ada idgham di sini katakan idgham mithlain saghir ya. Ada juga idgham bi gunnah, ada idgham dan seterusnya. Ya, ini idgham ada berbagai macam ya. Maksudnya idgham ada yang ditinjau dari sisi gunnah. Ada yang ditinjau dari sisi pertemuan antara kedua huruf atau dilihat dari makhrajnya ya. Kemudian dilihat juga dari sifatnya dan seterusnya. Ya, ini maka betul-betul bisa diperhatikan ya. Nah, makanya ya kalau kemarin kita membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin, ada idgham juga ya. Nah, yang dibahas juga diantaranya di situ sudah kita terangkan ya. Di situ kalau di matan ketika pembahasan tentang nun sukun dan tanwin, di situ ada pembahasan ya idgham juga yang di situ merincikan antara pembagian idgham yang berkaitan dengan digunnahkan ataukah tidaknya ya. Digunnahkan ataukah tidak idgham tersebut. Nah, di sini ya, adapun di sini ya hanya membahas tentang idgham shaghir, yaitu pertemuan antara huruf mim sukun ya bertemu setelahnya dengan mim yang berharakat. Nah, hukum ini terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf yang semisal. Maksudnya adalah bertemu dengan huruf mim lagi. Bertemu dengan huruf mim juga ya. Tapi mimnya berharakat ya, tidak sebagaimana pembahasan hukum di sini yaitu mim sukun ya. Jadi bertemulah antara mim sukun dengan mim yang berharakat. Para ulama menamai hukum ini dengan idgham mithlaini as-saghir ya. Idgham mithlain saghir ya. Adapun yang menamai ada pula yang menamainya dengan idgham mimi ya. Idgham mimi itu maksudnya antara mim bertemu dengan huruf mim ya. Ada juga idgham ba ya. Idgham ba'i atau idgham yang lainnya ya. Ini hanya maksudnya istilah yang cukup sering ya, cukup familiar di tengah-tengah kita ya, maka kita sebutkan sebagaimana hukumnya sama saja ya. Hukumnya sama saja namun berbeda istilah ya. Adapun secara hukum maka tidak ada perbedaan di situ. Nah, baik. Kita coba sekarang bahas tentang definisi yang disebutkan. Ya. Definisi istilah yang disebutkan. Idgham secara bahasa ini sudah juga kita bahas. Ya. Idgham secara bahasa adalah memasukkan, melebur. Ya. Melebur, menyatukan boleh.
Ya, itu idgham secara bahasa. Ya. Sedangkan mithlain maksudnya adalah dua huruf yang serupa. Ya, pertemuan antara dua huruf yang serupa, ya, berdampingan. Ya, mithlain, mutamathilain sama aja. Ya, nah, kurang lebih istilah yang digunakan sama. Mutamathilain atau mithlain, ya, dua hal yang sama itu maksud daripada mithlain. Ya, karena di sini pertemuan antara huruf mim dengan huruf mim maka disebut dengan mithlain. Ya. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan idgham mithlain adalah memasukkan mim sukun pada mim yang berharakat. Ya, sehingga keduanya menjadi huruf yang satu, ya, keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid. Ya. Nah, jadi pertemuan antara huruf mim yang bertanda sukun dimasukkan kepada mim yang berharakat, ya, seolah menjadi hurufnya satu tapi bertanda tasydid. Ya. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah mudah ya untuk difahami bagi yang sering mengikuti. Ya. Nah, di sini biar supaya faham saja, ya, biar supaya faham secara definisinya. Nah, disebutkan di sini juga sebab penamaan. Ya, kenapa disebut atau diistilahkan dengan idgham mithlain shaghir? Ya. Hukum ini secara lengkap memiliki nama idgham mithlain shaghir. Ya. Sebab penamaannya adalah dinamakan dengan idgham karena mim sukun tentu saja dileburkan, ya, ke dalam huruf mim yang berharakat sebagaimana tadi kita jelaskan. Dileburkan teh maksudnya adalah dimasukkan, ya, dijadikan satu, ya, antara kedua huruf tersebut, ya, dijadikan satu. Tidak hanya terjadi pada mim sebetulnya idgham ini, ya, sebagaimana yang sudah tadi kita singgung. Taib. Dinamakan dengan mithlain, ya, karena memang mudgham dan mudghamun fih, ya. Mudgham itu yang dimasukkan, yang dileburkan, ya. Dan mudgham fihi, ya. Mudgham fihi itu atau kalau mudgham tadi adalah yang dimasuki, ya. Yang dimasuki, kalau mudgham fihi itu yang dimasukkan, ya. Bisa ditangkap nggak ini? Ya. Al-muhim, ya, dua-duanya adalah huruf mim, ya. Yang satu yang dimasukkan, yang satu yang kemasukan, ya. Kemasukan. Taib. Sama maksudnya mudgham dan mudgham fihi, dua huruf tersebut adalah huruf yang sama dalam nama dan sifat, ya. Dalam nama dan sifat, ya. Nah, makanya kalau misalnya kita berjumpa dengan hukum yang di situ idgham, yang satu huruf dengan huruf yang lainnya itu dimasukkan dan hurufnya sama, maka disebut dengan idgham mithlain juga, ya. Maka disebut dengan idgham mithlain juga. Contohnya seperti misalnya ballahum, ya. Balillah, ya, balillah, ini juga disebut dengan idgham mithlain, ya. Tapi kalau di sini sekarang kita sedang membahas antara huruf mim dengan huruf mim juga, ya. Maka selama kita jumpai satu huruf dengan huruf berikutnya diidghamkan dan hurufnya sama, maka disebut dengan idgham mithlain, ya. Taib. Adapun istilah shaghir di sini, ya, karena huruf pertama bertanda sukun dan huruf kedua berharakat, ya. Sehingga proses idghamnya hanya satu langkah saja, ya. Karena hurufnya sama, ya, karena hurufnya sama tinggal menambahkan tasydidnya saja, ya. Tanda tasydidnya saja, yaitu disebut dengan shaghir, ya. Nanti ada yang disebut dengan mithlain kabir ketika dua-duanya berharakat, ya. Ketika dua-duanya berharakat, nanti kita coba bahas di pembahasannya, ya. Ada bab sendiri nanti di matan Tuhfatul Atfal di sini. Ada mithlain, ada mutaqaribain, ada mutajanisain dan seterusnya. Nah, itulah sebab penamaan daripada istilah idgham mithlaini as-shaghir atau disebut dengan idgham mimi, ya. Sebagian menyebutnya dengan idgham mimi. Nah, contohnya, ya, contoh ataupun latihan yang ada di sini disebutkan di antara contoh daripada
idgham mithlaini shaghir ini ya adalah innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah ya. Lahum maghfirah, lahum maghfirah, lahum maghfirah ya. Baik. Di sini kemudian ada catatan ya. Catatan sedikit pada kata alif lam mim ya, atau di huruf-huruf muqatta'ah. Yang alif lam mim ya, baik tambahan setelahnya alif lam mim ra ataupun alif lam mim shad atau alif lam mim saja ya. Maksudnya di sini berlaku hukum idgham mithlaini as-shaghir ya. Berlaku hukum idgham mithlaini as-shaghir karena memang huruf mim sukun yang ada pada huruf lam ya, kalau kita rincikan huruf muqatta'ah di sini ya, maka lam itu ya secara ejaan hurufnya secara ejaan hurufnya diakhiri dengan mim sukun ya, diakhiri dengan mim sukun, dan setelahnya adalah huruf mim memang ya. Nah, setelahnya adalah huruf mim, maka di situ apa terjadi hukum idgham mimi atau idgham mithlain shaghir ini ya. Alif lam mim ra ra ya. Atau ada juga alif lam mim shad. Nah, di situ sama ada alif lam mim ya, maka di situ dihukumi sebagai idgham mithlaini as-shaghir. Sebagaimana kita coba bisa dilihat ya di layar di situ alif lam mim itu ejaannya ya, kalau dibaca kurang lebih seperti itu. Taib, ini hukum mim atau idgham mithlaini as-shaghir. Mungkin saya perlu tambahkan catatan sedikit ya. Bagi yang menyimak, kalau perlu di kitabnya, yang punya kitabnya bisa ditambahkan catatan di sini. Ya, pada hukum idgham mithlaini as-shaghir di sini, ya, maka ada yang perlu diperhatikan, yaitu perlu menggunnahkan dengan gunnah yang panjang. Ya, sebagaimana kita membaca huruf mim yang bertasydid pada umumnya. Ya. Amma yatasaalun ya. Kemudian amman yujibu ya. Maka demikian juga dengan hukum idgham mithlaini as-shaghir ini. Lahum maghfirah ya. Di sini hum maghfirah ya. Di sini ada hukum idgham shaghir, idgham mithlaini shaghir. Maka di sini juga perlu diperhatikan dari sisi kadar gunnah yang dipanjangkan ya. Perlu diperhatikan kadar gunnah yang dipanjangkan ya. Taib. Ya, berikutnya kita masuk kepada bab selanjutnya saja ya. Yaitu hukum yang ketiga ya, hukum yang ketiga daripada hukum mim sukun. Ya, setelah kita membahas tentang hukum yang kedua tadi, yaitu idgham mithlaini shaghir ya pada hukum mim sukun, maka hukum berikutnya adalah hukum izhar syafawi. Ya. Hukum yang ketiga daripada mim sukun adalah izhar syafawi. Ya. Kalau ada istilah izhar, ini sudah kita bahas ya. Ini sudah kita bahas sebagaimana terdapat pada atau dimiliki hukum tersebut oleh nun sukun ya. Pada hukum pembahasan hukum nun sukun dan tanwin ada izhar juga ya. Tapi biasanya di hukum mim sukun dia ditambah istilah syafawinya ya. Ini sudah kita terangkan kenapa disebut dengan syafawi. Baik. Seperti pada ikhfa juga ya, pada ikhfa kalau ikhfa di hukum nun sukun dan tanwin disebut dengan ikhfa haqiqi ya, disebut dengan ikhfa haqiqi, ikhfa yang sebenarnya. Kalau di sini ya di bab
mim sukun maka disebut dengan ikhfa syafawi juga, ya. Jadi kalau berkaitan dengan hukum mim sukun biasanya disebut dengan syafawi, ya, syafawi, izhar syafawi, ikhfa syafawi. Nah, hukum yang ketiga daripada hukum mim sukun adalah disebut dengan izhar syafawi. Kita coba lihat bait syair yang menyebutkan tentang hukum ini. Wa tsalitsul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah, ya. Min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Ya, dan hukum yang ketiga, watsalits, dan hukum yang ketiga al-izhar, yaitu disebut dengan izhar. Ya, disebut dengan izhar. Fil baqiyah, yaitu terjadi pada huruf-huruf sisa, ya. Fil baqiyah min huruf, min ahruf, ya. Maksudnya fil baqiyah min ahruf. Yang terjadi pada sisa huruf, ya. Wasammiha syafwiyah, dan namailah hukum tersebut, ya, dengan izhar syafawi, dengan syafawi, syafwiyah, ya, sebagaimana yang sering tadi kita juga sampaikan, ya, bahwa syafwiyah artinya syafawiyah, ya, syafawi, fa-nya dia hidup, ya, atau berharakat fathah, namun menyesuaikan dengan timbangan syi'riyah, ya, daruratu syi'riyah atau daruratun nazam, ya, maka disesuaikan, ya, syafwiyah. Taib. Watsalits, ya, dan hukum yang ketiga adalah hukum izhar, ya, hukum daripada mim sukun yang mim sukun adalah izhar syafawi, ya, berkaitan dengan mim sukun adalah izhar syafawi. Yang mana hukum tersebut terjadi pada sisa huruf sebelumnya yang sudah disebutkan, ya. Wasammiha syafwiyah, kemudian istilahkanlah atau namakanlah hukum tersebut dengan syafwiyah. Maksudnya kalau tadi disebutkan izhar, kemudian tambahlah dengan syafawi, ya. Tambahlah dengan syafawi sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Nah, kita lihat di sini al-baqiyah, ya, dalam keterangan makna dari kata baqiyah adalah sisa dari huruf-huruf yang telah disebutkan sebelumnya, yang telah disebutkan pada hukum sebelumnya. Dua hukum sebelumnya sudah menyebutkan huruf-huruf pada hukumnya masing-masing. Huruf apa saja? Yaitu huruf ba dan mim, ya. Cuma dua huruf ternyata di setiap hukumnya. Ya, atau di setiap hukumnya cuma satu huruf, ya, sehingga total menjadi dua huruf saja. Nah, sisanya masuk kepada hukum izhar syafawi, ya, maksudnya seperti itu. Selain daripada dua huruf yang sudah disebutkan, yaitu selain daripada huruf mim dan ba, maka seluruhnya masuk kepada hukum izhar syafawi. Baik. Jadi bait ke-22 ini yang menjelaskan kepada kita tentang hukum mim sukun yang ketiga, yaitu hukum izhar, ya. Hukum mim sukun yang ketiga adalah izhar. Maksudnya izhar apa? Kalau secara definisi atau secara istilah sudah kita terangkan juga pada hukum nun sukun dan tanwin, ya. Pada hukum nun sukun dan tanwin, ya, izhar itu adalah dibaca jelas, ya. Apa yang dibaca jelas, ya? Tentu saja kalau di hukum nun sukun dan tanwin pembahasan tentang izhar, yang dibaca jelas maksudnya adalah bunyi huruf nun sukunnya atau bunyi tanwinnya. Kalau dalam pembahasan hukum mim sukun di sini tentu saja yang diizharkan, yang dibaca jelas adalah apa? Bunyi mim sukunnya. Betul-betul dibaca jelas, ya. Namun di sini ditekankan tetap memiliki aslul gunnah, ya, atau gunnah asliyah, ya, atau aslul gunnah. Maksudnya adalah gunnah pokok, ya. Sebagaimana yang pernah dijelaskan sebelumnya, ini juga betul-betul sudah kita rincikan. Adapun huruf yang ada atau hurufnya ada pada sisa huruf yang telah disebutkan pada hukum-hukum sebelumnya. Ikhfa syafawi yang pertama, ya, yaitu huruf ba dan idgham mithlain shaghir. Maka di situ penyebutan yang disebutkan adalah huruf mim, maka yang tersisa adalah 26 huruf, ya. Alif tidak termasuk di dalamnya, tentu saja sudah
kita bahas ya, la alifin layyinatin ya. Nah, di sini tidak masuk pembahasan tentang hukum-hukum yang ada ya, aliful mad maksudnya ya. Maka sisanya adalah 26 huruf saja selain daripada huruf mim dan ba. Para ulama menamai hukum ini dengan izhar syafawi ya. Para ulama menamai hukum ini dengan izhar syafawi. Taib, kita lihat ya. Kita agak cepat sedikit afwan ya. Karena insya Allah mudah ya ini. Atau sering kita bahas ya. Meskipun tidak betul-betul terlalu cepat ya, kalau antum fokus insya Allah mudah untuk memahami. Ya, tinggal fokus saja. Nah, secara definisi izhar ya, sudah kita pernah jelaskan. Izhar yang dimaksud adalah jelas ya. Jelas apa yang jelaskan maksudnya? Yang jelas itu apa? Sekali lagi, yang jelas adalah kalau dalam pembahasan hukum mim sukun, maka yang dimaksud dengan jelas itu adalah bunyi daripada mim sukunnya. Ya, dibaca jelas. Am, im, ya. Nah, di antara makna jelas juga adalah tidak digunahkan dengan kadar gunah yang panjang. Ya, ini yang dimaksud dengan izhar. Ya. Sama ketika kita membahas nun sukun juga, ketika disebut dengan izhar, bukan berarti seluruh gunnahnya hilang, tidak. Tadi sudah ditekankan bahwa di sana masih ada aslul gunnah, masih ada gunnah pokoknya, ya, masih ada gunnah pokoknya. Tapi maksudnya adalah diizharkan, dibaca dengan jelas mim sukunnya tanpa digunnahkan dengan gunnah yang panjang. Sedangkan makna atau arti daripada syafawi, izhar syafawi adalah maksudnya bibir. Ya, syafawi maksudnya adalah bibir. Ini juga sudah pernah kita jelaskan. Ya, maka diistilahkanlah dengan izhar syafawi. Maksudnya adalah mengucapkan mim sukun dengan jelas. Ya, maksudnya adalah mengucapkan huruf mim sukun dengan jelas tanpa gunnah yang dipanjangkan saat bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Ya, saat bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Ya. Nah, maksudnya adalah ketika mim sukun setelahnya bertemu dengan huruf apa saja selain mim dan ba, maka pasti dia dibaca apa? Izhar. Izhar maksudnya apa? Mim sukunnya dibaca jelas tanpa kadar gunnah yang dipanjangkan. Baik, seperti itu. Ya, adapun sebab penamaan daripada ikhfa atau izhar syafawi adalah ya, izhar maksudnya adalah karena memang huruf mim sukun dibaca betul-betul dengan jelas. Am, im, ya, am, im, ya. Tidak ada tambahan kadar gunnah ataupun disamarkan, tidak. Ya, seperti ketika misalnya bertemu dengan huruf ba ya, amba'aka ya, ambihum ya, tidak, itu nun sukun ya. Ya, contoh ketika di ikhfa syafawi seperti itu, maka tidak disamarkan demikian ya. Taib. Dimaksud dengan syafawi maksudnya adalah karena huruf mim keluar dari asyafatan ya. Ini sebab penamaan. Sebab penamaan izhar syafawi ya, karena memang huruf mim dari sisi makhraj adalah keluar dari asyafatan atau kedua bibir. Nah, sebab terjadi hukum ini adalah ya karena jauhnya makhraj huruf mim dari sebagian besar makhraj huruf-huruf izhar. Ya. Sebagian huruf-huruf izhar, sebagian besar dikatakan. Sebagian besar huruf-huruf izhar ya, itu makhrajnya jauh dari huruf mim ya. Nah, bisa kita rasakan sebetulnya ya. Jadi sebagian besarnya makhraj daripada huruf-huruf izhar ini yang berjumlah 26 itu jauh ya dari makhraj huruf mim, dari kedua bibir ya. Namun tidak semuanya ya, tidak semuanya. Nanti ada pengecualian atau ada penekanan di situ. Nah, jumlah huruf izhar ya, izhar syafawi ya, ada 26 ya. Di sini penulis penyusun syarah kitab di sini ya,
Al-Ustaz Abdurrahman Fadali hafizahullah taala, ya, membagi menjadi dua jenis, ya. Dari 26 itu dibagi menjadi dua, ya. Maksudnya adalah apa, ya? Dua pembagian ini, ya, atau pembagian ini, ya, dilihat dari pertemuan mim sukun dengan huruf idhar, ya. Yang mana hurufnya itu adalah dilihat dari kebanyakan bertemunya itu di dua kata, ya. Jadi mim di satu kata, kemudian huruf berikutnya di kata lain, ya. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah dijumpai baik di dua kata ataupun dalam satu kata, ya. Nah, nanti ada kaitannya ketika pengucapan, ya. Nanti ada kaitannya dengan pengucapan. Taib, kita lihat di sini. Yang pertama, ya, pembagian tersebut maksudnya adalah pertemuan huruf mim sukun dengan huruf idhar pada dua kata, ya. Nah, yang pada dua kata di sini, ya, maksudnya adalah tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an, ya. Huruf ini, huruf mim sukun ini kemudian bertemu dengan huruf selanjutnya dalam satu kata. Ya, ada 8 huruf kurang lebih, ya, yaitu jim, kha, zal, sad, dha, ghain, fa, dan qaf. Ya, itulah 8 huruf yang di dalam Al-Quran tidak dijumpai, ya, sebelumnya huruf mim sukun dalam satu kata, tapi rata-rata bertemu dengan huruf mim dalam kata yang berbeda, ya. Lahum jannat, ahum khairun, ya, dan seterusnya. Nah, adapun bagian yang kedua atau jenis yang kedua, maka maksudnya tentu saja adalah pertemuan mim sukun dengan huruf idhar pada satu atau dua kata, ya, pada satu kata ataupun dua kata, ya. Jenis ini tentu saja adalah dijumpai pada 18 huruf sisanya, ya, yaitu hamzah, ta, tha, dan seterusnya, ya. Ini bisa dijumpai, ya, kalau huruf-huruf ini bisa dijumpai dalam dua kata ataupun dalam kata yang sama, ya, bertemu dengan huruf mim yang disukunkan. Nah, inilah kurang lebih hukum yang ketiga daripada hukum mim sukun, ya. Maka dengan demikian selesailah pembahasan tentang bab hukum mim sukun, ya. Meskipun ada tambahan sedikit, ya, yang masih berkaitan dengan hukum mim sukun di sini. Insyaallah kita coba bahas di pertemuan berikutnya. Demikian kurang lebih materi yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Baik, nah. Demikian ikhwatal Islam, azanullah wa iyyakum, sesi pertama dari Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab Syarah Tuhfatul Atfal karya Ustaz Abdurrahman Fadali hafizahullah taala yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Haidar Asqarul Qahar Asi hafizahullah. Nah, selanjutnya kami informasikan seperti biasa selepas sesi tilawah nanti kami mengundang antum untuk berpartisipasi membaca surah An-Nuh. Nah, surah Nuh. Silakan dapat menghubungi 02286862637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, langsung saja ikhwatal Islam azanullah wa iyyakum, kita simak kembali dari Al-Ustaz kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, para pemirsa dan juga para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sesi kedua ini seperti biasa kita akan membahas tentang tilawah, ya. Yang pertemuan lalu kita sudah membahas tilawah daripada potongan ayat dari surat Nuh sampai dengan ayat ke berapa? 18 atau 17? 18. Nah. Ayat ke-18. Insyaallah kita lanjut, ya, di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 19 sampai dengan ayat 24. Ya, ayat 19 sampai dengan ayat 24. Nah, seperti biasa silakan
disimak terlebih dahulu, kemudian bisa untuk dicoba ya, diikuti ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kemudian bagi yang berkenan untuk menyetorkan bacaannya kepada kita di sini, maka dipersilahkan nanti di sesi terakhir. Nah, silahkan simak terlebih dahulu, kemudian ikuti dengan semaksimal mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Baik. Ini kalau mau kita coba bedah ya, kita rincikan, kita detailkan. Wallahu ini sudah kita bahas sebetulnya. Wallahu, huruf waw ketika dia berharakat fathah ya. Huruf waw ketika dia berharakat fathah maka harus tetap infitahnya dengan sempurna ya. Wa ya. Iya, dia dimonyongkan di awal pengucapannya ya, tapi ketika fathahnya itu diucapkan ya, ketika fathahnya terucap maka harus dibuka wallahu, jangan waw langsung ke lam ya, jadi wallahu, tidak ya. Ini sudah beberapa kali diingatkan. Nah, kemudian yang terakhir juga ya, poin berikutnya yang juga perlu untuk diingatkan adalah seperti ayat-ayat sebelumnya, yaitu diakhiri dengan mad iwad di situ ya. Bisa to dibaca kadar 2 harakat mad saja ya. Ini terus kita ingatkan ya supaya terbiasa. Nah, sekali lagi silakan dimaksimalkan. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Litasluku minha subulan fijaja. Nah, subulan fi ya. Kalau perlu jangan ditempelkan dulu subulan fi ya. Atau jangan menempel apalagi ditekan ya. Biarkan saja hampir menempel ya, hampir mengucapkan huruf fa ya. Namanya juga menyamarkan huruf nun ya. Baik. Litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Taib. Di sini coba diperhatikan ada hukum yang tadi kita bahas ya, ada hukum yang tadi kita bahas yaitu izhar syafawi ya. Qala Nuhur Rabbi innahum ya. Kadang kita dengar ya kalau bacaan itu ketika bunyinya ya. Mimnya meskipun diizharkan tapi kadang dipanjangkan. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Mungkin kalau rata-rata di hafalan ya, atau bahkan kadang ketika baca sekalipun ya, dilihat, maka ini perlu diperhatikan ya. Sekali lagi, mim sukun ketika bertemu huruf selain mim dan ba, maka diizharkan ya. Artinya tidak diberikan kadar gunnah yang panjang. Innahum ya.
Nah, seperti itu. Taib. Kemudian juga perlu diingatkan malam yazidhu. Di sini ada idgham ya bila gunnah, bi ghairi gunnah ya. Malam ya. Jangan di malam ya. Di sini kadang orang terkecoh ya dengan idgham bila gunnah di sini. Taib. Sama lam yazidhu di sini juga sebetulnya hukum mim sukun ya izhar syafawi ya. Lam yazidhu ya. Nah, kalau bertemu dengan huruf ya mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu khawatir ya untuk digunakan dengan gunnah yang panjang ya. Taib, nanti ada beberapa peringatan. Taib, yang terakhir, poin yang terakhir di sini ada dalam ayat ini maksudnya di sini ada ha dhamir ya, man lam yazidhu maluhu wa waladuhu ya. Nah, di sini kalau yang mengikuti kaedah atau faham dengan kaedah ya, ha dhamir di sini tidak semuanya ada waw mad atau ya mad setelahnya. Ya, kalau hu di sini sebagiannya memang ada waw madnya ya, ada tambahan waw kecil biasanya. Di sini ada tambahan mad ya, tapi kadang juga tidak ada. Ya, kadang juga tidak ada. Itu kalau berharakat dhammah dia maka tambahannya waw. Kalau dia berharakat kasroh hi ya, min indihi misalnya ya, atau bihi ya. Nah, ini tambahannya adalah huruf ya. Ya, madnya, tambahan huruf madnya adalah huruf ya. Tidak semuanya, tapi apa? Kaedahnya mudah. Ya, kaedahnya mudah. Kalau huruf ha dhamir di sini sebelumnya adalah huruf bertanda sukun, maka setelahnya tidak dimadkan. Ya. Nah, itu dicatat ya. Kalau yang agak kesusahan ya, sebetulnya sudah bisa dilihat ya di mushaf rata-rata sudah ada waw tambahan ataupun tidak ya. Nah, kalau sebelumnya tidak ada huruf bertanda sukun ya, baik dia itu huruf mad ataupun selain mad, maka dia tidak dimadkan ya. Adapun ketika sebelumnya adalah huruf yang berharakat, maka dia dimadkan ya, ada tambahan huruf madnya. Taib, itu mudahnya kurang lebih. Sehingga di sini bisa kita lihat ya, malam yazidhu maluhu ya. Ma lam yazidhu maluhu. Yazidhu di sini tidak ada tambahan huruf mad. Kenapa? Karena sebelumnya huruf bertanda sukun ya, maka tidak ditambahi dengan huruf mad. Lain lagi dengan maluhu. Nah, di sini ada tambahan huruf waw. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada atau hurufnya tidak bertanda sukun. Wa waladuhu sama ya. Baik, kemudian catatan lagi mungkin di ha dhamir di sini juga, kenapa maluhu wa waladuhu ini beda kadar madnya. Kalau maluhu di sini kadar madnya hanya 2 harakat saja ya, mad asli atau mad tabi'i ya. Adapun wa waladuhu di sini masuk kepada mad jaiz. Apa bedanya? Karena huruf setelah madnya yang beda ya. Kalau waladuhu ini lebih dipanjangkan ya, ada alamatul mad di situ ya, yang seperti bendera itu atau seperti alis ya. Karena setelahnya ada huruf hamzah ya. Nah, itu maka kadar madnya atau istilah madnya ya, hukum madnya berbeda ya. Taib, itu jadi catatan. Nah, kebetulan tadi di sini ada yang membaca dengan mad ya, padahal tidak dipanjangkan. Tapi maka coba diperhatikan lagi. Nah, sekali lagi kita coba baca. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا.
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Baik, ayat ini agak panjang ya. Ada beberapa catatan di sini yang perlu diingatkan ya. Wa qalu la tadharunna. Di sini mungkin sudah umum ya untuk menggunakan dengan kadar gunnah yang panjang ketika membaca nun yang bertasydid ya. Yang ingin kita coba ingatkan adalah alihatakum wa la tadharunna. Ya, sebetulnya bab yang setelahnya tadi kita bahas ya. Yaitu wahdhar ladawawin wa fa'an takhtafi ya liqurbiha wal ittihadi fa'arifi, yaitu hati-hati mengikhfakan ketika huruf mim sukun bertemu dengan waw ataupun fa ya. Alihatakum wa ya, harus idhar, harus jelas kum wa, jangan kum wa ya. Jadi mimnya betul-betul disukunkan ya, betul-betul ada mim di situ ya, jadi jangan masuk kepada huruf wa ya, sebagaimana yang terjadi pada idgham ya. Jadi harus alihatakum wa kum wa kum wa ya, mimnya betul-betul disukunkan, betul-betul diucapkan. Nah, wala tadharunna waddan wa, di sini banyak gunnah, maksud saya tadi menekankan nun yang bertasydid. Di sini juga ada idgham ya, ada idgham, ada nun yang bertasydid lagi, ada idgham lagi ya, maka diperhatikan. Nah, kemudian ya wala suwa'a ya, di sini pakai sin ya. Huruf sin yang berharakat dhammah ini sebagian orang ya, atau saya sering mengingatkan, memperingatkan, rawan menjadi shad ya, rawan menjadi shad ketika sin bertanda dhammah, itu berharakat dhammah. Ya, wala su ya, jangan su ya. Jadi suwa'a ya, wala suwa'an wala yaghutha. Ada, coba diperhatikan, ada sin dan tha ya. Ada sin dan tha. Nah, kalau pakai hafalan ini yang enggak paham ayatnya ya. Ini padahal menerangkan tentang apa terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi ya. Nah, ini menerangkan kisah tersebut ya di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nah, suwa'a ya, suwa'a wala yaghutha ya, sin tha ini betul-betul coba dibedakan ya. Kalau menggunakan hafalan mungkin agak perlu mengingat ya. Kalau dibaca ini keterlaluan ya kalau kemudian salah. Yang kita ingatkan adalah sin yang jangan sampai menjadi shad ya, jangan sampai menebal sehingga menjadi shad. Termasuk di kata terakhirnya wa nasra ya, wa nasra, di situ adalah huruf sin ya. Sebagaimana kita tahu bahwa ada nasr ya, nasrun ya, itu pakai shad, pertolongan. Kalau di sini nasr ya, salah satu nama orang-orang saleh ketika itu ya, nasr ya. Nah, maka di sini perhatikan menggunakan huruf sin. Nah, kita coba baca sekali lagi ya untuk pemantapan atau ayat yang ke-23 ini. Silahkan dimaksimalkan. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.
وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولا تزد الظا ya ditebalkan ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Baik, kita baca sekali lagi ya untuk potongan 5 ayat ini atau 5 baris ini. Silakan dimaksimalkan sekali lagi. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Baik, demikian kurang lebih ya tilawah dari potongan surat Nuh. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Bagi siapa saja yang ingin menyetorkan bacaannya, kami persilahkan. Nah. Baik, Ustaz. Ikhwatal Islam, a'azanullah wa iyyakum, kita masuk sesi interaktif. Silakan kami informasikan kembali bagi yang berminat untuk ikut menyetorkan bacaannya dapat menghubungi 022868662637, dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama kami persilakan untuk peserta yang ada di studio. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja
qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Coba diperhatikan idgham bi gunnahnya ya. Betul-betul disertai gunnah ya. Waddaw ke hidung suaranya. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharun. Jangan dijeda. Kum wa enggak. Kum wa. Nah. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazididh zalimina illa dhalala. Langsung ditebalkan. Tazidi wala tazidillah. Tazidillah. Wala tazididh zalimina illa dhalala. Taib, la bas. Nah. Baik. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada peserta Kang Tommy yang ada di studio. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan bagi yang ingin bergabung. Sudah ada penelpon yang masuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Afin di Bandung, Ustaz. Ahlan Ustaz. Ahlan fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجد قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده khasara. Baik. Afwan Kang Alvin di qala Nuhu ya. Haknya diperhalus lagi. Sekali lagi nah. Qala Nuhu rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara وقالوا لتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
Ya, afwan, coba dilihat ya, perhatikan di huruf waw khususnya ya. Atau umumnya adalah huruf yang berharakat fathah ya. Wa qalu, wa fathahnya disempurnakan. Wa qalu ya. Wala ya. Kemudian ada juga wala yaghutsa wa ya'uq ya. Maksudnya adalah penyempurnaan dalam pengucapan harakat fathah. Ya, jangan waqalu wa ya. Nah, di sini untuk kesempurnaan harakat fathahnya diperhatikan. Waqalu wa ya. Kemudian wala suwa'u wala yaghuth ya, sama. Jangan yo ya. Fathahnya tidak jelas ya, maksudnya tidak sempurna. Ya, bukan tidak jelas tapi tidak sempurna. Sama. Wa ya'uq ya, wa ya. Ya, jadi tidak ya'u ya bukan ya tapi ya difathahkan dengan sempurna. Nah, sekali lagi. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wa وقالوا لتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. طيب ya, syukran Ustaz karena koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik pada Alvin yang di Bandung. Selanjutnya silakan kami informasikan kembali bagi yang ingin menyetorkan bacaannya dapat menghubungi 0228686267 dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom. Silakan Abu Salman. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku itu bukan Kang Aldi ya? Ya, agak putus-putus Abu Salman. Diulang. Iya, coba ayat terakhirnya diulang. Nggak masalah. واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا مكرا كبارا وقالوا لتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Baik.
Iya, agak putus-putus ya, Abu Salman. Tapi nggak masalah. Baik, barakallahu fiik. Nah. Ya, syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Abu Salman. Selanjutnya silahkan kami buka kembali, dapat menghubungi 0228686267. Dan untuk peserta Zoom silahkan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Nah, silakan, ada Febri yang sudah mengangkat tangan di Zoom. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhur rabbi innahum asayni wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya, afwan, diulang. Qala Nuhu. Qala Nuhur rabbi innahum asayni wattaba'u Asaw. Pakai waw ya, bukan asai. Asawni pakai waw. Nah, perhatikan lagi huruf-hurufnya. Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Coba dilihat. Wattaba'u man lam yazid. Ya, pakai zai, bukan jim. Nah, Ustaz. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wa makaru makran kubbara. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la wala tazidil zalimina illa dhalala. Baik, ya, la bas. Barakallahu fiik. Wa barakallahu. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Febri. Nah, silakan bagi yang ingin menyetorkan bacaannya melalui line telepon. Silakan yang sudah bergabung di telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Abu Farid di Riau. Baik, nah, ahlan sahlan Abu Farid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Afwan, diulangi. Litasluku minha subulan fijaja. Litasluku minha subula. Sekali lagi. Litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu
Coba dilihat Pak. Malam yazidhu maluh. Yazidhu maluh. Hu-nya pendek di sini. Yazidhu maluh. Nah, sekali lagi. Ustaz, kalau mau di penggal itu di mana Ustaz berhentinya? Oh, mau dipenggal? Ya. Baik. Kalau biar mudah, wattaba'u. Nah, di situ aja. Wattaba'u dipotong. Kemudian diulangi, wattaba'u man lam yazidhu. Nah, syukur. Baik. Qala Nuh rabbi innahum 'asawni واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. Diulangi, afwan. Wa makaru. ومكروا مكرا كبارا. Coba dilihat, wa maka, ya, fathah. Wa makaru. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Baik, ya, tidak masalah. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Abu Farid di Riau. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang masuk Ustaz melalui Zoom. Mangga. Nah, dari Ummi Salma. Nah, Afwan Ustaz izin bertanya. Nun sukun yang menghadapi huruf ya, apakah bacanya dilangsungkan ke huruf ya begitu? Iya, nun sukun yang bertemu dengan huruf ya apakah dilangsungkan? Iya, dilangsungkan, ya. Dilangsungkan menjadi huruf ya. Iya, menjadi huruf ya seperti may yakunu, ya. May ya, ya. Jadi seperti itu. Jadi nunnya hilang, ya. Itu namanya idgham, ya. Tapi juga disertai dengan gunnah yang panjang, ya. May ya'mal, faman ya'mal. Ya, bisa dilihat ya di pembahasan tentang idgham bi gunnah, ya. Ada beberapa pertemuan lalu ya di hukum nun sukun dan tanwin. Nah, dilangsungkan tapi dengan disertai gunnah. Allahu a'lam. Nah. Baik, nah, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat. Selanjutnya sebelum kita tutup perjumpaan kita di pagi hari ini, kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Nah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, kepada para hadirin ataupun para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Untuk penutup di pagi hari ini mungkin saya ingin coba menekankan satu hal ya terkait tentu saja semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Semangat dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim itu tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik, ya, tidak hanya berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik, tidak juga hanya sekedar memahami isi daripada isi daripada kandungan ayat-ayatnya, yang kemudian tentu saja puncaknya adalah
kita kemudian mengamalkan, ya, lebih daripada itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, baik dari hukum-hukum, kemudian merenungkan setiap kisah-kisah yang ada ataupun yang lainnya, ya. Nah, semua itu kita lakukan adalah tentu saja karena salah satu sebabnya atau salah satu yang melandasinya adalah atas dasar kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, kecintaan kita kepada agama, ya, secara khusus atau secara umumnya. Secara khusus adalah atas dasar cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Maka salah satu bukti nyata, ya, sebetulnya sebutkan, saya lupa oleh beberapa masyayikh atau para guru, salah satu kecintaan atau salah satu bukti nyata kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim adalah dengan kita berusaha menghafalkan Al-Qur'an. Ya, betapa banyak ya orang sebetulnya yang secara kemampuan membaca Al-Qur'an itu baik, ya. Tapi dia terhalang, ya, untuk mengembangkan dirinya sendiri karena memang tidak memiliki hafalan yang banyak, ya. Dan dia tidak mau berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an, ya. Di samping itu yang paling sebetulnya yang paling menyedihkan, ya, atau yang membuat kita itu harusnya tergugah adalah kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang menghafalkan Al-Qur'an, ya, maka siapa lagi? Terlebih sebagian di antara kita mungkin, ya, seringkali mengaku sebagai orang yang tentu saja berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau orang-orang yang mengaku seringkali memproklamirkan mereka itu betul-betul bersemangat dalam memegang teguh Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, saja malas untuk menghafalkan Al-Quran, maka siapa lagi? Siapa lagi yang akan menghafalkan Al-Quran? Ya, apakah menunggu orang-orang khawarij itu yang menghafalkan Al-Quran? Apakah kita rela mereka lebih mahir dalam membaca Al-Quran, lebih jago, lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran dibanding kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang mengaku orang yang paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah? Apakah rela kita seperti itu? Maka tentu saja salah satu kecintaan, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran adalah berusaha menghafalkannya. Jangan sampai kita lebih hebat dalam menghafalkan Al-Quran daripada orang-orang khawarij tersebut, yang kemudian berlandaskan diri dengan Al-Quran untuk menghalalkan apa? Misalnya bom bunuh diri seperti yang terjadi. Tentu saja ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam memahami Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau ditanya kemudian mereka ternyata hafal Al-Quran dengan baik. Nah, ini bisa menjadi senjata, ya, menjadi bumerang bagi kaum muslimin, ya. Maka, ya, ini menjadi sebetulnya pecut bagi kita semua untuk betul-betul berusaha, ya. Setiap muslim harusnya, ya. Memang tidak wajib, ya, tapi di antara bukti yang cukup nyata kita cinta terhadap Al-Qur'anul Karim, maka berusahalah untuk menghafalkannya, ya. Jadi sebagian orang hanya bersemangat di mulutnya saja, ya, di mulutnya saja. Saya cinta kepada Al-Quran, saya adalah orang-orang yang mudah-mudahan termasuk orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tapi betul-betul malas menghafal Al-Quran. Malas, ya, kita bukan katakan tidak mau, tapi memang malas, ya, malas menghafal Al-Quran. Ini agak repot, ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang akan menghafalkan Al-Quran, ya. Kalau kita malas, maka ingatlah bahwa orang-orang khawarij, ya, orang-orang yang berfaham tidak benar terhadap Al-Quranul Karim, mereka sangat bersemangat untuk menghafalkan Al-Quranul Karim, maka jangan sampai kita kalah daripada mereka. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.